Selamat malam para mahasiswa Teknik Informatika Binus Online Learning. Malam, Pak. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Oke, kita ya kebetulan dari sekretaris SOC bersedia untuk membantu saya, maka bisa ini. Kalau enggak, ya enggak enak juga mengganggu dia, kan? Ya, kita lanjut masuk ke ini ya. Nomor 1, diketahui vektor-vektor. Nah, vektor ini bisa pakai panah di atasnya atau strip di atasnya ya. Jadi vektor A ya. Ini kursornya kelihatan nih. Halo? Belum screen-nya belum kelihatan. Oh, belum di ini ya. Sorry. Belum kelihatan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Nah, ini kita share ya. Sorry. Nah, ini. Saya mau tanya Anda, kursornya kelihatan enggak nih? Yang bisa gerak-gerak nih. Iya, kelihatan. Kelihatan. Oke, kalau saya pakai pen ini kelihatan enggak? Saya gerakkan. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan pakai ini. Nah, digedein. Jadi diketahui vektor A diketahui ya. Vektor A mana? A ya. Vektor A boleh strip, boleh panah di atasnya ya. Vektor A diketahui 7i ya, 7i ditambah 3j ditambah 2k. Ini kita ubah dalam bentuk 3D, 3 dimension, 3 dimensi ya. 7,3,2 ya kan? Sudah tahu ya, penulisan vektor itu bisa dalam bentuk IJK, bisa juga ditulis dalam 3 dimensi. Kemudian vektor B adalah diketahui I ditambah 2J dikurang 7K. Sehingga ini bisa ditulis dalam bentuk 3 dimensi. Lebih gampang dalam 3 dimensi ya. Koefisien I 1, koefisien J 2, koefisien K min 7. Paham ini? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian vektor C diketahui 9I tambah 5J kurang 12K. Ini ditulis dalam bentuk 3 dimensi 9,5, min 12. Oke? Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke. Pertanyaan A adalah 3A dot yang di atas nih. Kursornya titik apa nih? Gerak-gerak nampak ya? Nampak, Pak. 3A dot 6B tambah C. Berarti 3A kita cari dulu. 3 kali vektor A itu berapa? 3 kali vektor A-nya 7, 3, 2. Nah, kita kalikan seperti biasa aja. Semuanya kali 3. 3 kali 7, 21. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Kemudian kita cari lagi. Berikutnya adalah vektor B tambah vektor C dulu. Vektor B tambah vektor C berapa? B-nya diketahui 1, 2, min 7 ditambah dengan 9, 5, min 12. Sehingga hasilnya berapa nih? Itu gimana? 1 tambah 9. Oh, yang pertama X tambah X, ya kan? 1 tambah 10. 2 tambah 5. 2 tambah 5, betul.
7, yang terakhir yang ketiga, tambah yang ketiga, Min min 7 tambah min 12, 19. min 19 ya. Tapi yang di sini dibutuhkan 6 kali ya. 6 Ya. kali, Berarti hasilnya dikali lagi ya, Pak? ya 6 kali B tambah C. Berarti ini 6 dikali B tambah C-nya. 10 kali, 7, min 19. Nah ini Wih, kali 6, 6 kali 60, 10, 60. 6 ke 7, 42. 6 kali min 19, berapa? 54, 105, 114. 114. Ya, Iya, Pak. 114. Nah, baru terakhir kita cari 3 vektor A dot ya, dot titiknya gede, dot dari 6 kali vektor B tambah C. Nah, salin nih. 3A-nya ini kan, 21, 3A-nya ini yaitu 21,9,6 dot 60,42, min 114. Nah, perkalian titik atau dot vektor ini satu persatu kita kalian. Pertama kali pertama berapa tuh? 21 dikali 60. Ya enggak? Tambah kedua kali kedua. Jadi 9 kali 9 42. kali 42, Tambah ketiga kali ketiga. 6 Itu kali 6 kali min 114. Ya enggak? Ya, Nah, 21 kali 60 adalah 1260 kalau kita hitung ya. ya Kemudian betul. 9 kali 42 adalah 378. Ya. Kemudian Anda bisa bantuan kalkulator ya boleh. Min 684. Min 684. ya 684 sehingga totalnya adalah 954. Sudah jelas sampai sini? Halo? 684. 94. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Ini baru A-nya. Baru A-nya. Baru A. Ya. Kemudian yang B-nya tanya A cross B. Nah, itu perkalian silang. Oh ya, mesti tahu dulu kalau misalnya vektor A itu adalah X1, Y1, Z1, dan vektor B adalah X2, Y2, Z2, maka A dot B apa? A dot B. A dot B adalah X1, X1. Y1, Z1 dot ya dot X2, Y2, Z2. Nah, ini pertama kali pertama X1 kali X2, jadi X1 X2 ditambah kedua kali kedua Y1 kali Y2 tambah ketiga kali ketiga Z1 kali Z2. Paham ini ya? Halo? Ya, Pak. Kemudian A cross B gimana? A cross B adalah determinan 3 kali 3. Determinan harga mutlak ya, lambangnya. Di mana baris pertamanya adalah vektor Saturn pada poros X, itu vektor I, vektor Saturn pada sumbu Y, vektor J, vektor Saturn pada sumbu Z, vektor K. 3 dimensi ini. Ini bisa, kalau A dot B bisa 3 dimensi, bisa 2 dimensi, bisa 4 dimensi, N dimensi. Tapi A cross B ini 3 dimensi ya. Nah, yang kedua ini adalah vektor pertama. Kalau A, vektor A sini berapa tadi? Vektor A adalah X1, Y1, Z1. Kemudian ini vektor B. Baris berikutnya ini. Apa tuh? X2, Y2, Z2. Sudah paham ini? Halo? Ini rumusannya. Yang atas adalah A dot B. Ini A dot B. Sedang yang bawah adalah A cross B. A dot B itu hasilnya skalar, bilangan ya. Ini hasilnya skalar. Skalar. Sedangkan ini hasilnya vektor. Ya. A cross B hasilnya vektor. Ini sehingga enggak teori Laurent ya, tangan.
tangan kanan, aturan tangan kanan kalau diputar gitu dia begini tegak lurus ke atas. Kelihatan ini? Halo? Ya. Tangan kanan tuh gini. Jadi kalau ini misalnya apa? Ada bidang. Ini vektor A, ini vektor B. Ya. Maka A cross B adalah ini tegak lurus ke atas. Ini arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam tegak lurus ke atas. Bisa dipahami? Halo? Halo? Pak, masih bingung, Pak. Maksudnya determinan gimana, Pak? A cross B itu terjadi determinan 3x3. Di mana baris pertamanya adalah di sumbu itu kan gini ya, di 3 dimensi X, Y, Z. I adalah vektor satuan pada sumbu X. J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Sedangkan K adalah vektor satuan pada sumbu Z. Paham nggak maksudnya? IJK. Oke. Ya, panjangnya semua satu satuan. Ya, I itu panjangnya 1, J panjang 1, K panjang 1. Ya, nanti penjelasannya. Jelas sampai sini? Iya, jelas. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Itu maksudnya. Paham nggak? Iya, Pak. Halaman berikutnya. Yang nomor A ini sudah ngerti kan? A dot B gimana? Sekarang kita sebelum masuk ini ya mesti tahu juga tentang apa? Gini. Jadi vektor satu ada 3 dimensi ya. 3D. Ini X, Y, Z. Ini IJK ya. I, J, K. Itu adalah 1,00. J itu adalah apa? 0,1,0. K adalah 0,0,1. Ya. Jadi I itu adalah tadi 1,00, maka panjang vektor I adalah harga mutlak ya, panjangnya adalah akar 3 dimensi. Pitagoras 3 dimensi apa? Kuadrat suku pertama 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat berapa? 1. Akar 1 kuadrat 1 kan? Ya. Enak. 1 tambah 0 tambah 0 1, yaitu 1 depannya. Betul ya panjangnya. Itu kan J. J panjangnya vektornya adalah 0,1,0. Maka panjang vektor satuan J adalah Pitagoras ruang, yaitu apa? 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Yang 0 hilang, tinggal akar dari 1 kuadrat 1 kan? 1. Itu kan K. K panjangnya berapa? K vektornya apa? 0,0,1. Maka panjang vektor satuan K adalah Pitagoras dalam ruang akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini juga sama akar dari 1. 1 juga. Jadi semua panjangnya ini adalah 1. Panjangnya ini juga 1. Ini juga 1. Sudah paham maksudnya? Halo? Oke, Pak. Nah, tadi saya sudah ajarkan juga Anda tadi apa? A cross B apa? Oh ya, ini enggak, ini oke lah. Nah. Ya, saya ulang lagi. Kemudian kalau vektor A-nya adalah X1, Y1, Z1, dan vektor B-nya adalah kadang-kadang A besar atau B besar terserah ya. Mungkin di buku itu tulisnya A besar, B besar, C besar itu biasanya di ITB yang suka pakai gitu ya. X2, Y2, Z2. Ya, ini 1 sini.
Maka A cross B ini menghasilkan vektor normal namanya. Ya, kalau bidang alfa nih normal alfa nih. A cross B ini adalah, nah ini determinan dari vektor satuannya ini IJK ini tadi ini. Vektor satuan dari IJK. Vektor satuan pada poros X atau sumbu X I. Vektor satuan pada poros Y C. Vektor satuan pada poros atau sumbu Z K, ya nak? IJK. Terus yang kedua ini adalah vektor ini. Vektor A. Vektor A apa tadi ini? Vektor A adalah X1, Y1, Z1. Salin nih. X1, Y1, Z1. Nah, berikutnya B. Ya. B apa? Vektor B adalah X2, Y2, Z2. Salin sini. X2, Y2, Z2. Sudah paham di sini? Paham, Ya. Pak. Itu yang perlu tahu ya. Baik. Nah, pertanyaan nomor B-nya, ya, B-nya adalah yang ditanya itu nanti A cross B, ya, A cross B dot 3C, ya, A cross B dulu cari ya, vektor A cross B adalah, ya nak, A cross B berarti vektornya 7. Ya, ini 7 ya. 7,3,2 cross vektor 1,2, ya. Itu diketahui ya tadi kan? Kita lihat. Benar enggak yang tadi di soalnya? Ini vektor A 7,3,2, vektor B 1,2, ya nak? Sehingga A cross B adalah apa? A cross B adalah determinan 3 kali 3, ya nak? Halo? Ya. 3 kali 3. Nah, yang pertama adalah vektor satuan IJK tadi. IJK. Kemudian yang kedua apa? Dari vektor yang pertama, vektor pertamanya apa? 7,3,2. Vektor B yang kedua, vektornya apa? 1,2-7. 1,2-7. Kemudian Anda sudah belajar di SMA karena ini determinan 3 kali 3, ordo 3 kali 3, maka ini bisa menggunakan cara sarus. Ya nak? Kita gunakan cara sarus. Cara sarus. Itu tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Jadi kolom 1 I71. Kolom 2 J32. Itu aja. Paham di sini? Halo? Pak. Oke. Kalau sudah paham, ini saya. Oh ya Pak, berarti aturannya cuma ambil yang kolom 1 sama kolom 2 aja ya? Iya, iya, betul. Nah, ini saya mengapa saya ubah ke sini? Karena saya mau ambil warna kuning itu untuk ini warna kuningnya. Ini adalah apa tadi? Diagonal utama. Ini diagonal utama nih. Yep. Diagonal utama. Ini bacanya ini disebut diagonal utama nih. Nah, ini yang sejajar diagonal utama. Ini juga sejajar dengan diagonal utama. Paham di sini? Nah, ini kita hitung berapa nih? Ya. Harus kita hitung. Yaitu ini kelompok plus. Ini kelompok plus. Sehingga A cross B sama dengan kelompok plus. I kali 3 kali min 7 berapa nih? Boleh langsung berapa? I kali 3, I kali 3 kali min 7. 3 kali min 7, min 21 kali I ya. Min 21 I. Betul enggak? Nah, vektor satuan I ya. J kali 2 kali 1. 2 kali 1, 2 kali J plus 2J. Terus K kali 7 kali 2. 7 kali 2, 14 kali K. Tambah 14K. Dikurangi kelompok min. Kelompok min yang sejajar diagonal yang lain.
Ini diagonal yang lain. Ini sejajar diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Kelompok min. K kali 3 kali 1. 3K. 3K ya. 3K betul. I kali 2 kali 2. 4I. 2 kali 2 ke 4 kali I. Ya enggak? Ya. Jadi hasilnya plus 4I. J kali 7 kali min 7. 7 kali min 7 berapa? Min 49 kali J kan? Min 49J. Nah, sekarang kita buka kurung berapa nih? Min 21I plus 2J plus 14K. Ini kali min ya. Min 3K. Min Min 4I. Min kali min plus 49J. Sekarang kita jumlahkan nama yang sama IJK ya. I dulu. Berapa nih? Min 21 ditambah min 4I. Min 21I tambah min 4I. Berapa? Min 25. Min 1, min 4, min 25 ya. Min 25I. 5I. Kemudian J dengan J. 2J tambah 49J berapa? 51. 51 J. Itu yang K. Ini yang K nih. 14. 14 kurang 3. 11 K. Kemudian ini kita ubah dalam 3 dimensi. Buang IJK-nya. Min 25, 51, 11. Enak? Iya. Jelas sampai sini? Min 25, 51, 11. 11. Sampai sini jelas? Halo? Aman. Aman ya, Rang. Oh ya, tadi itu ada yang B ya. Oh, yang B panjang A cross B. Nah, panjang A cross B pakai Pitagoras ya. Pitagoras. Panjang harga mutlak itu panjang vektor ya. A cross B adalah Pitagoras ruang. Itu apa? Min 25 pangkat 2 ditambah kan X kuadrat tambah Y kuadrat 51 kuadrat, Y-nya, Z-nya 11 kuadrat. Sudah paham ini? Halo, Pitagoras ruang nih. Panjang vektor kan rumusnya akar dari X kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Paham? Halo? Maaf, Pak. Ini yang kayak determinan itu dibacanya panjang vektor ya, Pak? Ini kalau ini bacanya determinan. Kalau ini panjang vektor. Ya. Lambangnya sama. Tapi kalau ini yang hitungan ini bujur sangkar itu adalah determinan. Lambang determinan itu harga mutlak. Nah, panjang vektor juga harga mutlak. Ya. Sudah jelas? Panjang vektor skalar hasilnya. Itu akar dari min pangkat 2 plus 25 pangkat 2 berapa? 625. 625. 51 pangkat 2 berapa? 2601. Ya, betul. 2601. 11 121 ya. 121. 1 tambah 1 2 tengah-tengah ya kan? Oke, kita jumlahkan adalah akar berapa nih? 3347. 3347 ya. Wah, itu Halo, gimana? yang lain jelas sampai sini? Siap. Jelas ya? Baik. Ini saya save dulu nih, takutnya hilang. Sayang sekali udah hilang. Oke. Baik. Kemudian kita cari apa? 3C ya. 3C berapa? 3 kali vektor C sama dengan 3 kali. Nah, vektor C tadi berapa deh? Di soal pertama tadi. Vektor C berapa sini yang di ini bisa lihat 95 min 12. Ini ya. Ini kan? Ya. Vektor C 9,5 min 12 ya. 9,5 min 12. Jadi 9
9,5 min 12 ya. Ya. Nah, ini sama dengan berapa? 3 kali 9, 27. 3 kali 5, 15. Min 36. 3 kali min 12, 36. Min 36. Jadi 27, 15 kemudian. Nah, sekarang panjang dari 3 kali vektor C adalah Pitagoras ruang. Pitagoras. Akar dari 27 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah min 36 kuadrat. Enak. Sama dengan berapa tuh? 27 pangkat 2, 729. 15 kuadrat gampang ya. 55, 25, 225. Kemudian min pangkat 2 plus 36 pangkat 2 adalah 296. 1296. Ya, jadi hasilnya ini adalah akar dari 2250. Kok usah ya? Akar dari 2250 ya. 96. 2250. Ya, oke. Ini bisa dipecah 225 kali 10 enggak? Nah, akar dari 225 kan 15. Kan dari 225 datang dari 15 pangkat 2 enggak? 15 akar 10. Ya. 15 akar 10 ya. Nah, barulah kita kalikan dimintanya bukan dot vektor ya. Ini bukan dot vektor tetapi panjang ya. Panjang A cross B. A cross B. Titik itu artinya kali biasa, bukan titik gede. Kalau bulat gede itu dot vektor. Kali panjang 3 kali vektor C. Nah, tadi berapa? A cross B-nya tadi adalah akar berapa tadi? 33. 47 ya. Kali 15 akar 10. Atau gini aja, kurung-kurung aja. Nah, kurung 15 akar 10, betul. Nah, ini hasilnya 15 akar dikalikan dulu pakai kalkulator 33, 4, 7, 10. Ya. Ini yang pertanyaan B sudah terjawab. Sudah jelas di sini? Halo. Ini tadi yang mungkin agak bingung ini sih Pak, kayak yang titik yang dot tadi itu Titik antara ini titik kali biasa, titik kecil. Kalau yang tadi kan dot vektor saya kasih bulatnya gede kan? Mana tadi? Nah itu, ini bulatnya gede nih. Sini ini bulatnya harus besar, gitu, gedein nih. Ya, ngerti ya? Kalau bulat gede ini artinya dot vektor. Dot vektor itu perkalian titik atau perkalian skalar. Ya, perkalian titik, dot vektor atau dot produk namanya lain juga. Ya, oke. Yang C belum selesai. Ini baru B. Nah sekarang C. C apa? Ya, C adalah yang besar sudut. yang dicari adalah C-nya besar sudut vektor A dan vektor B. Dan misalkan theta ya. Misalkan besar sudut antara ya. Ya, besar sudut antara vektor A dan B ya. Besar sudut antara vektor A dan vektor B. Itu kita misalkan dengan theta ya. Theta atau boleh alfa, boleh V, ya terserah. Besar sudut antara A dan B ya. Oke. Nah, ini yang pakai A dot B ya. Jadi rumusnya adalah A dot B. A dot B. Rumusnya adalah panjang vektor A kali titik halus ya. Panjang vektor B kali kosinus theta hasilnya ya
Nanti yang mau cari kan theta ya, berarti cos theta ya. Maka cos theta berapa? Cos theta adalah A dot B, enak, A dot B dibagi dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Betul nggak gitu? Halo? Nah, tadi ini ngerti ya? Ini yang kita pakai rumus nanti ya. Iya, Pak. Dari ini rumus dot vektor ya. Asalnya di dot vektor atau perkalian dot produk, perkalian titik ya. Vektor A diketahui given berapa? 7, 3, 2. Maka panjang vektor A berapa? Akar itu 7 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berapa tuh? Akar dari 7 kuadrat 49, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Enak. Akar berapa nih? Iya, Pak. Akar 60, 62. 62. Kemudian vektor B. Vektor B diketahui tadi 1, 2, min 7. Maka panjang vektor B, panjang vektor itu disebut juga nom ya. Panjang vektor, misalnya panjang vektor A, itu adalah nom vektor A. Lambangnya harga mutlak. Ya, jelas? Panjang vektor A atau nom vektor A itu harga mutlak. Ya. Bentuknya. Ini akar dari apa? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Sama dengan akar berapa nih? 1 tambah 2 kuadrat 4, 7 min pangkat 2 plus 7 4 kuadrat 49. Jadi hasilnya akar 54 ya. Atau akar 54 itu sama dengan apa? 9 kali 6. 9 kali 6 ya. Akar 3 dari 9 kali 6. Nah, akar 6 betul. ya sama dengan akar 9 akar 9 kali akar 6. Akar 9 3, akar 6 tetap. Ya, ini akar 62. Oke. Sekarang kita cari dulu pertama apa? A dot B-nya berapa? Cari A dot B-nya. A dot B sama dengan A-nya. Salin 7, 3, 2, dot. Ini dot. Dotnya gede bulannya ya. Dot. B-nya 1, 2, min 7. Ini sama dengan pertama kali pertama. 7 tambah 7 kali 1 7 kali ditambah 1 kedua kali kedua. 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. 2. Ditambah ketiga kali ketiga. 2 kali min 7 ya. 2 kali min 7. Berapa nih? 7 kali 1, 7. 3 kali 2, 6. 2 kali min 7, min 14. Hasilnya berapa? 7 tambah 6, 13. Kurang min 14, min 1 ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Sini? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, jadi padahal tadi rumusnya kita dapat cos theta apa? Akibatnya cosinus theta sama dengan apa? Jadi A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, sama dengan A dot B berapa? Min 1. Ya. Min 1 per panjang vektor A berapa? Tadi? Sini. Akar Akar 62. 62 ya. Akar 62 kali berapa tuh? 3 akar 62 6. kali akar 3 akar 3 akar 6, Pak. 3 akar 6 ya salah. Ini kalau mau ubah nih repotnya gini mesti di escape dulu baru diubah pakai draw penghapus ini juga draw. Nah,
Ini akar 62 tadi ya. Akar 62. Ini berapa tadi? 3 akar 6 ya. Ya. Jadi hasilnya adalah Min 1 min per 1. 62 kali 6. Hasilnya adalah 3. Atau ini uraikan nih. 372 62 ini berapa? 372. Hmm? 3 kali Oh 372. ya. 6 akar dari 2 kali 31 itu enggak? Kali Oh iya. 3 kali akar 6, 2 kali 3. 2 kali 3. Jadi min 1 per berapa nih? 3-nya keluar sendiri, ya enggak? 3-nya sendiri. Nah, akar 2 kodok berapa? 4. Akar 4, 2 kan? 2. Nah, tinggal apa? 31 kali 31 kali 3. 31 kali 3 berapa? 93 93 ya, 93. akar 93. Jadi hasilnya min 1 per 6 akar 93 ya nak? Ya. Nah, kos theta ini hasilnya. Jadi berapa theta? Theta adalah arcus. Pakai arcus itu adalah sudut pusat atau busur di hadapannya. Sudut pusat ya, arcus itu adalah sudut pusat. Trigonometrinya apa sini? Cos ya. Sudut pusat itu arcus dari kosinus, ya harganya nih, min 1 per 6 akar 93. Kasih kurung aja. Udah, selesai. Sudah jelas? Arcus itu sudut. Jadi kalau, dulu belum pernah tangan ya. Gini. Saya contohkan ya, ini ada lingkaran. Kalau sudut ini adalah 60 derajat. Ini busur AB. Sudut pusatnya 60. Busurnya berapa? 60 derajat juga enggak? Ya. Busur di hadapan sudut pusat sama dengan sudut pusat. Ya enggak? Ini busurnya AB. Jadi busur AB adalah sama dengan sudut pusatnya 60 derajat. Ya kan? Itu ngerti enggak? Sudut pusatnya. Iya. Busur AB-nya ya sama dengan sudut pusat. Nah, kalau misalnya kosinus 60 derajat adalah berapa? Setengah kan? Halo? Ya. Maka biasanya ini dijadikan dalam radian. Berapa tuh? 60 per 180 kali pi radian. 60 derajat per 180 derajat kali pi radian. Berapa tuh? Pi per, coret. Ini 1, ini 3 nak? Pi per 3 ya? Pi per 3. Ya nak? Adalah setengah. Maka pi per 3 atau 60 derajat itu adalah sudut pusat. Ini 60 derajat nih. Setengah. Sudut pusat dari kosinus yang harganya setengah. Harganya setengah kan? Yang harganya setengah. Jadi pi per 3 itu sama dengan sudut pusat dari kosinus yang harganya setengah. Nangkap enggak? Kalau saya tulis lagi, tangan 45 derajat adalah 1. Tangan 45 derajat itu 45 per 190, seperempat ya. Pi per 4 enggak? Pi itu 180. 180 derajat bagi 4, 45 enggak? Iya. Halo? Halo? Iya, Pak. Pi itu kan 180 derajat ya. Pi sama dengan 180 derajat. Kalau dia bagi 4, 45 enggak? Iya, Sama Pak. ya. Ini sama dengan ini. Maka pi per 4 itu adalah sudut pusat, arcus ya. Sudut pusat dari tangan yang harganya berapa? 1. Sudah jelas sampai sini? Saya sin berapa lagi? Sin 30. Sin 30 berapa? Setengah juga. Nah, 30 derajat tuh berapa bagi 180 bagi berapa? Pi bagi berapa tuh? 6 nak? 180 derajat bagi 6, 30 nak? Ya. Tahu? Maka pi per 6 adalah sudut pusat dari sinus yang harganya
setengah. Nah, Nangkap nggak itu ceritanya? ya, Halo, enggak, Pak. jelas sampai sini? Halo, Iya, Pak. Jelas, Pak. ya, gitu ya pengertiannya. Jadi kalau tadi hasil kos tetanya adalah min 1/6 AK 93, maka theta adalah arcus sudut pusat ya. Sudut pusat atau busur di hadapannya dari kosinus yang harganya min 1/6 akar 93 ya. Sudah jelas? Ya. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi nomor 2. Ya. Nomor 2 itu apa ceritanya? Kita pindah dulu nih. Nah, ini. Oke. Jadi diketahui ya, ini kursornya titik ya, berupa titik. Nggak gede itu. Diketahui vektor A ya, vektor A 3 diketahui vektor A adalah 3, 4, 0. Kemudian vektor B diketahui 4,0,3. Kemudian vektor D diketahui 1,0,x. Nah, sekarang jalan vektor C merupakan proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal itu diproyeksikan tegak lurus pada vektor A ya. Merupakan proyeksi ortogonal vektor A. Vektor C merupakan proyeksi ortogonal vektor A. Ya. Pada vektor B ya. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Jadi maksudnya gini, ini ada secara gambar ya. Ini gambar sketsanya. Ini misalnya 2 dimensi. Kalau sebetulnya 3 dimensi nih. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, ini diproyeksi tegak lurus. Ini adalah vektor C. Vektor memiliki panjang sama dengan vektor C. Tadi ada salah nggak? Coba baca soalnya dulu. Diketahui vektor A 3,4,0, vektor B 4,0, dan vektor C merupakan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Jika vektor D ini memiliki panjang yang sama dengan vektor C, panjangnya ya. Jadi diketahui lagi, jika vektor D memiliki panjang yang sama dengan vektor C, artinya panjang vektor D itu sama dengan panjang vektor C. Ini ketahui ya, given. Diketahui, maka tentukanlah X. Nyatanya X-nya berapa? Paham nggak ceritanya? Jadi ini vektor A diproyeksikan pada vektor B. Hasilnya vektor C. Nangkap nggak cerita ini? Halo? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Jadi sudut yang dibentuk antara C sama B atau C sama A itu Ya, 90 derajat gitu. C itu berimpit dengan B. Vektor C dan vektor B berimpit. Ini bisa kita kasih nama theta boleh ya. Ini theta juga boleh. Atau alfa boleh. Ini panah sini ya. Panah itu vektor. Kalau tidak ada panah itu panjang vektor. Oke. Mungkin saya terangkan dulu teorinya ya. Jadi kalau ada proyeksi ini. Ini proyeksi vektor A pada B. Ini theta. Ini vektor C. Oke ya.
Vektor C itu yang ini ya. Sama dia. Nah, kalau ini kita gambarkan dalam, ini vektor. Kemudian panjang vektornya sama juga, cuman tidak ada panahnya. Ini. Aduh, bengkok. Susah. Keluar dulu dari itunya, baru bisa ini. Oke, kita gambarkan dulu. Ini lurus datar. Ini tidak ada panah, sorry, tidak ada panah. Kemudian ini juga proyeksikan, tidak ada panah juga. Ini kita misalkan dengan apa misalnya? Y, misalnya tadi pakai X soalnya. Y, biasanya saya pakai X, oke ya. Ini adalah panjang vektor A, yang ini adalah panjang. Oh ya sorry, ini bukan Y. Ini panjang vektor C kan? Nggak usah Y. Ini panjang vektor A. Ini yang semua ini sini adalah panjang vektor B. Paham ya? Halo? Ini gambar vektornya, ini gambar panjang vektornya. Bisa Ya, Pak. Pak dipahami? Oke. Nah, kita punya rumus untuk ini A dot B, rumusnya apa? A dot B, rumusnya apa? A dot B adalah panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus V. Mungkin dari mana rumus ini? Rumus theta. Ini rumusnya kan? Datangnya rumus ini adalah dari ini. Coba ini rumus ini dasarnya ya. Gini, supaya panjang vektor A dan panjang vektor B bisa dikalikan, maka panjang vektor A ini diproyeksikanlah pada panjang vektor B. Hasilnya panjang vektor C. Paham maksudnya? Halo? Gimana? Jadi dua garis kalau dikalikan, dia harus satu garis lurus. Mungkin disatuin Anda gitu. di kampung pernah main patok lele, diketok kemudian dipukul terbang kan, diukur kan garis lurus kan diambil kan. Jadi yang miring ini tidak bisa dikalikan ini, tapi dipresin dulu si A ini diwakili oleh panjang vektor C1, panjang vektor C. Paham nggak maksudnya? Oh iya ya, paham Pak. Ya, caranya gimana? Nah, Anda tahu segitiga ini coba Anda perhatikan. Panjang vektor C ini X, panjang vektor A adalah R. XPR apa? XPR cos ya kan? Jadi panjang vektor C dibagi panjang vektor A adalah kosinus theta. Betul nggak? Halo? Ya, setuju. Jelas ya? Oke. Kemudian ya, panjang vektor C per panjang vektor A adalah cos theta. Nah, kemudian ini dikali silang. Maka apa? Panjang vektor C adalah panjang vektor A kali kosinus theta. Paham di sini? Ini panjang vektor C ini mewakili panjang vektor A. Karena supaya dapat dikalikan, si panjang vektor C ini yang mewakili panjang vektor A, diproyeksikan ya, diproyeksikan ke bawah kan. Sehingga vektor C dan panjang vektor C dan panjang vektor B sudah segaris. Paham? Halo? Paham nggak itu? Pak, Nah, jadi ini sekarang yang dimaksud proyeksi ortogonal kayak gini ya Pak? proyeksi ortogonal ya diproyeksikan tegak lurus ini, kan tegak lurus ini. Titik ini diproyeksikan
tegak lurus. Yang ini sudah berimpit kan di sini. Sebenarnya kalau dia dua garis gini ya, contohnya ini ada garis mau diproyeksikan pada garis bawah nih. Diproyeksi ortogonal gimana? Ada dua ini titik ini. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Nah, inilah proyeksinya nih. Ini proyeksi. Ini garis yang diproyeksikan. Ya, ini garis yang diproyeksikan. Bisa nangkap? Tapi karena ini satu titiknya sudah berimpit, ya sudah berimpit, ya sudah, nggak usah nol kan di sini titik nolnya. Jadi ini diturunkan ini satu ya. Kalau ini kan dua diturunkan. Ortogonal ini ortogonal itu artinya tegak lurus. Ditarik dari titik ini diproyeksikan ke garis bawah tegak lurus. Ini juga ditarik tegak lurus juga. Kalau ini dua, ini namanya garis yang putus-putus ini yang tegak lurus itu nama proyektor. Garis yang diproyeksi namanya proyektum. Hasilnya proyeksi. Sudah paham? Ya. Halo. Nah, sekarang Ya, Pak, paham. untuk mengalihkan dua ini, berarti kan kita A dot B yang kita mau cari adalah apa? Panjang A. Panjang A tadi diwakili oleh apa tadi? Panjang A diwakili oleh panjang vektor C. Enak. Dikali panjang vektor B. Gitu nak? Nah, panjang vektor C ini dia nih. Masukkan, ganti. Apa tuh? Panjang vektor A kali cos minus theta, sudah update-nya, kali panjang vektor B. Sehingga terdapatlah A dot B adalah, ini kita buktikan ya, panjang A kali panjang B, letakkan di depan, kali panjang vektor B, kosinusnya letak di belakang. Cos theta, udah. Ini adalah rumus nih. Rumusnya Berarti sama itu nama pakai rumus. rumus dasar ya, Pak? Nah, datang rumus itu dari sini. Oh, Rumus ini namanya dot vektor. Dot vektor. vektor. Atau dot produk. Ya, dot produk. Atau perkalian titik. Ya. Sudah paham? Datangnya dari mana? Dari sini. Halo. Ya, Pak. Oke ya. Jelas ya, dapat ini. Nah, tadi saya terangin untuk apa ya? Tadi lihat depannya. Ah, ini tadi. Ya kan? Seperti tadi juga. Jadi, berlakulah rumus kalau di proyeksinya ini tadi apa? Kita mau cari panjang vektor C-nya nih. Nih. Kalau gitu gimana? Dari ini kosin ini dari sini kita bisa cari cos theta-nya berapa? Cos theta adalah apa? A dot B Vektor A, vektor B. per Panjang panjang vektor A A, kali panjang B. panjang vektor B. Enak? Yap. Panjang vektor B. Sedangkan rumus yang ini cos theta adalah panjang C per panjang A, betul enggak? Ya. Cos ini sama nama cos ini. Sama, Halo? Pak. Cos ini sama nama cos ini. Jadi kita tulis ini cos theta sama dengan cos theta. Cos theta dari gambar kita dapat dari panjang vektor C per panjang vektor A. Sedang cos theta dari rumus, ini kita butuh rumus tadi ya. Dari rumus ini nih. Dari rumus ini, apa nih? A dot B per panjang A Panjang vektor B. kali panjang vektor B. Enak. Nah, panjang vektor C-nya kita coret. Betul? Panjang vektor A-nya kita coret. Betul nggak? Sehingga terdapat apa? Panjang vektor C, yaitu panjang proyeksinya. Panjang proyeksinya, bukan vektor ya. Panjang proyeksinya adalah A dot B. A dot B kan hasilnya skalar. Ya, A dot B dibagi panjang vektor B. Betul nggak? Bagi panjang vektor B. Ini B ya. B. Wah, jelek. Mesti balik dulu.
Pakai hapus ini. Ini delete. Ya, baru kita balik lagi. Ini adalah panjang vektor B. Jadi panjang vektor C itu sampai sini ngerti nggak nih? Halo? Ini B. Jadi panjang vektor C itu ini. Sampai sini ngerti nggak nih? Halo? Pak. Ini belum selesai. Kita mencari rumus ini. Sebetulnya kalau saya kasih rumusnya nanti Anda tanya, Pak, datang dari mana rumus itu? Nah, ini saya menjelaskan. Ya kan? Oke? Sampai sini jelas? Nah, kalau ini sudah jelas, sekarang Anda vektor C, sekarang vektor C dan vektor B ini segaris dan searah nih. Halo? Vektor C. Vektor C dan ini vektor C nih, vektor C dan vektor B segaris dan searah enggak? Iya. Nah, akibatnya vektor satuannya sama. Ya. Itu kalau buktinya seperti angka baru tahu. Ya. Oke, kita coba ya. Nanti kalau mau tahu vektor C dan vektor B itu adalah segaris dan searah. Apa akibatnya? Akibatnya vektor satuan dari vektor A itu sama, vektor satuan dari vektor C, vektor satuan vektor C sama dengan vektor satuan dari vektor B. Nah, vektor satuan itu rumusnya adalah vektor C sendiri dibagi panjang vektor C. Vektor satuan vektor B apa? Panjang vektor B sendiri dibagi panjang vektor B. Sudah paham enggak maksudnya? Vektor satuan adalah vektor itu sendiri dibagi panjangnya. Nangkap? Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian panjang vektor C ini kali silang. Hingga kita dapat apa? Vektor C sama dengan panjang vektor C dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, ini tadi sudah kita cari yang sebelumnya. Betul enggak? Yang di bawah sekali ini nih. Oh. Yang di bawah nih, apa tadi kita dapat nih? Vektor A kali vektor B. Dot. Nah, panjang vektor C adalah vektor A dot B, ya, vektor A dot B dibagi panjang vektor B, ya enggak? Ya. Ya, kita masukkan sini. Kita masuk sini. Jadi vektor C adalah panjang vektor C tadi apa tadi? A dot B. A dot B per panjang vektor B. Panjang vektor B. Dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, panjang vektor B kali panjang vektor B apa? B kuadrat. Nah, iya. A dot B per panjang vektor B kali panjang vektor B. Panjang vektor B pangkat 2 dikalilah vektor B. Inilah rumus proyeksi, ini apa tadi? Proyeksi ortogonal, ya kan? Ortogonal vektor A pada vektor B. Enak? Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B itu ini ya. Dari gambar tadi kita lihat ini. Panjang ya. Yang proyeksi itu panjang bukan vektornya. Mana ini kok saya mau tulis? Nih. Panjangnya nih. Panjang vektor A diproyeksikan pada vektor B. Yang ini hasilnya panjang vektor C. Sudah paham? Halo? Jadilah rumus ini. Vektor proyeksinya itu C. Sama dengan A dot B. Ya. Sama dengan A dot B. Di dot. Ya, dot vektor B per panjang vektor B pangkat 2 kali vektor B. Ini kali biasa titik ya. Kalau ini dot gitu. Sudah paham di sini? Pak, ini nilainya skalar atau vektor, Pak, hasilnya? Vektor. Ini hasil vektor. Ini kan C ini vektor. B, C ini vektor. B ini juga vektor. Kalau ini skalar nih. Ini skalar ya kan. Ada B skalar, panjang B skalar di pangkat 2 skalar juga. Jadi hasilnya nih vektor. Hasilnya vektor. Sudah paham? Ya, Oke. Kalau sudah paham, baru masuk ke sini. Ya. Jadi kalau ditanya
Dia bilang C itu adalah proyeksi apa? Vektor ortogonal. Vektor A pada vektor B. Ya kita cari dulu apa tadi? Cari dulu A dot B berapa? A dot B ini berapa? A-nya 340 0 ya. Dot B-nya 4,0,3. Pertama kali pertama 3 kali 4. Kedua kali kedua. Ya, kedua kali kedua. Berapa? Kedua kali kedua 4 kali 4. 0. 4. Kok bisa? Ya, 4 dikali 0 ya nak? Oh, ya. 4 dikali 0. Tambah ketiga kali ketiga. 0 kali 3. 0 kali 3. Ini hasilnya apa? 12. 12 tambah 4 kali 0. 0 kali 3, 0. Enak, hasilnya 12. Kemudian panjang vektor B berapa? Panjang vektor B adalah akar Pitagoras ya. 4. Pitagoras luang apa tuh? Ini B nih. 4. Berapa? 4 kuadrat 0 kuadrat. tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat berapa? 16, 9, 16 tambah 0 25. tambah 9. Hasilnya akar dari 25. Hasilnya 5. bulat 5. Sudah? Nah, baru masuk tadi yang kita cari kan ini kan proyeksi Cek. ini. Proyeksi ini adalah vektor C adalah apa rumus tadi? A dot B per panjang vektor B pangkat 2 kali vektor B. Ini kan rumusnya. Halo? Ingat tadi Ya. rumus yang kita buktikan dari ini. Ini kan? Yang Anda tanya vektor nggak nih? Ya kan? Ya. Betul nggak? Iya. Ini yang kita cari kan? Yang paling bawah tuh ya. Kita balik lagi. Nah, masukkan rumus nih. Jadi vektor C itu berapa? Nah, ini sama dengan apa? A dot B-nya berapa? A dot B-nya 12 12 per panjang vektor B 5 di pangkat 2 pangkat ya 2. kali vektor B. B-nya berapa? 4,0,3. Oh iya. Nah, ini hasilnya 12 per 25. 25 kali 4,0,3. Jadi hasilnya apa? 12 kali 4 berapa? 48 per 25. Kali 0, 0. Kali 3, 36 per 25. Udah. Inilah vektor C itu hasil proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B kan? Ya kan? Tanya kan? Vektor C merupakan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Halo, sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Yang lain kok diam aja nggak ada yang tanya? Mana yang lain kok suaranya diam aja? Halo. Hello everybody. Any question so far? Sejauh ini ada yang bertanya nggak? Ini sebetulnya saya turunkan pemutar rumusnya ini ya. Ini pemutar rumusnya ini. Ya, pemutar rumusnya ini. Proyeksi vektor A pada vektor B. Ya. Oke. Nomor 2 selesai. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Itu bukannya cari nilai X ya, Pak? Oh ya, belum selesai. Belum, sorry. Kemudian cari panjang vektor C berapa? Panjang vektor C adalah akar, gitu kan? Ya. Oh, ini. 48, 25. Akar dari 48 per 25 pangkat 2 ditambah 0 kuadrat ditambah 36 per 25 kuadrat. Berapa ada? Waduh, berapa tuh? Nah, ini gede angkanya ya. 230. Ya, sabar. 23. Jadi hasilnya 2 ini setelah saya hitung 2304 per 625 tambah 0 ditambah 36 kuadrat ada 1296 per 625. Dengan ini akar dari 3000
600, ini bulat angkanya. Per 625 ini keluar angkanya nih. Anda tahu 3.600 itu berapa kali berapa? 60 kali 60 ya. 60. Ini 25 kali 25 kan? Udah dapat nih. Panjang vektor C. Kemudian dia bilang vektor D panjangnya sama dengan vektor C. Nah, cari vektor D lagi kan? Ya nak? Halo. Ya. Nah, ini isi disisip nih. Tadi kita udah pakai ini si bantu ini. Saya mesti masuk ke sini. Disisip ke sini. Ya. Ini kan tadi kan? Ini enak bisa disisip. Ya, oke ya. Vektor D berapa tadi? 10x. 10x. Ya. Vektor D. Mana? Vektor D adalah apa? Vektor D itu tadi 10x ya. 10x. Maka panjang vektor D berapa? Akar 1 tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah x kuadrat. Betul enggak? Asalnya akar berapa? 1 tambah x ya? Kuadrat. Halo? 0-nya hilang kan? Ini hilang kan? 0 kuadrat hilang. Tinggal 1 kuadrat, 1 x kuadrat tetap. Nah, sekarang yang panjang vektor D sama dengan panjang vektor C. Betul enggak? Cek, ya. Nah, panjang vektor D adalah akar Harus 1. dari 1 tambah x kuadrat. Sedang vektor C tadi dapat berapa? 60/25. 60/25. Oh, ini bisa diperkecil nih, sorry. Perkecil lagi nih ya. Ini bisa berkecil nih. Bagi 5. 5. Ini bisa diperkecil lagi. Berapa? Bagi 5, 12. 12/5. Bagi 5, 5. Jadi ini dapat ini kan. Ini dapatnya kan? 12/5. Panjang vektor panjang vektor C ya, panjang vektor C adalah 12/5. Udah. Masukkan nih. 12/5. 12/5. Oke, supaya akar hilang diapain? Dipangkat 2 kan? Berarti akar 1 tambah x kuadrat dipangkat 2 adalah 12/5 dipangkat 2. Hasilnya apa nih? Akar pangkat 2 hilang nggak akarnya? Sehingga 1 tambah x kuadrat adalah 1/4 12 kuadrat 25 kuadrat 25. Oke? Oke. Nah, berapa x 1 kuadrat nih? X kuadrat sama dengan apa? 1/4 per 25 kurangi 1. Per 25 dikurang 1 enggak? Iya. Ya. Jadi x kuadrat adalah 1/4 per 25. 1 itu 25/25 enggak? Betul. Jadi x kuadrat berapa? 1/4/25. 119 ya enggak? 119/25. Jadi x adalah plus minus, karena ini bilangan ya, akar dari 119, lalu kurang panjang positif ya. 25. Nah, berarti x adalah plus minus akar 119, nggak bisa keluar ya, per 5 ya nak. Jadi hasilnya x-nya itu adalah ini, udah. Itu kenapa jadi 5, Pak? Oh, ini ada salah saya nih. Yang saya kasih ke Anda tuh akar 25 kan 5. Akar panjang kan nih? Akar 25 kan 5. Kan keluar. Oh, jadi keluar. Oh, jadi terpisah. Ini kan sama dengan A plus minus akar 119 per akar 25 gitu maksudnya. Oh iya. Akar 25 kan 5. Betul nggak? Betul. Jadi inilah jawabannya, udah selesai. Sudah paham? Baik, paham, Pak. Halo. Nah, ini saya tahu cukup waktu dan tidak karena cukup, minggu depan kita sambung lagi. Oke, kita teruskan. Ini saya save dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti Pak, untuk rumus yang digunakan tadi itu harus dicari sendiri dulu ya? Cari manual dulu ya? Yang mana? Ya, Oh, itu saya buktikan dulu. Nggak, nanti tinggal pakai rumus saja. Tinggal pakai berarti aja rumus yang ini tadi kan yang rumus ini apa tadi? Vektor C proyeksi vektor A pada vektor B
adalah vektor C adalah A dot B perpanjang vektor B kuadrat kali B. Pakai aja. Nggak usah dibuktikan. Oh, oke. Oke. Ya, nggak usah dibuktikan. Oke. Nah, nomor 3 sekarang. Tentukanlah persamaan umum bidang yang memuat titik-titik 3 titik nih. 3 dimensi. Kalau dia melalui 3 titik, Anda tahu ada berapa cara bisa saya selesaikan? Untuk persamaan umum bidang yang Ada 9. 18 cara. 8. Oh, banyak banget. 18 cara. Mengapa? Nah, terangkan lagi sini. Jadi kalau kita bisa anggap dia melalui berbeda-beda ya. Ini melalui titik A. Ini yang melalui titik B. Ini yang melalui titik C. Ada 3 kan gambar ya. Ini bisa kita gambarkan AB cross AC. Cross ya. Ini bisa kita gambarkan BA cross BC. Ini bisa gambarkan CA cross CB. Nah, ingat tadi kalau arahnya berlawan aturan tangan kanan atau teori Lorentz dan fisika ada. Ini adalah tegak lurus ke atas. Ini juga tegak lurus ke atas. Ini juga tegak lurus ke atas. Ini bidang alfa semua ya. Bidang alfa. Maka ini adalah normal alfa sama dengan apa? Normal alfa adalah AB cross AC. Dari arahnya berlawanan adu jam ya, putar gitu. Berlawanan. Berlawanan nih. Ini juga berlawanan. Ini juga berlawanan. Itu positif. Ya, ini normal alfa sama dengan apa? BA ya. Vektor BA cross vektor BC. Kalau ini normal alfa sama dengan apa? Normal alfa itu vektor normal ya. Vektor CA cross vektor CB. Anda lihat, kalau sudah dapat ini normalnya, dia bisa melalui titik A sendiri, atau melalui titik B sendiri, atau melalui titik C. Ada berapa cara tuh? Setelah dapat normalnya ini, kita bisa melalui titik A saja, B saja, C saja. Jadi ada 3 cara. 3 cara enggak? Halo? 3. Paham nggak maksudnya? Setelah mencari persamaan bidang itu minimalnya melalui 1 titik. Dan vektor normal diketahui. Jadi bisa melalui titik A saja, vektor normalnya sudah tahu, 1 cara. Melalui titik B saja, tegak lurus vektor normal, yang kita cari ini, 2 cara. Melalui titik C dan tegak lurus vektor normal yang ketahui ini. Berarti ada 3 cara. Nah, kalau dia menurut arah jarum jam, ini menurut arah jarum jam nih. Ini negatif. Kalau tadi berlawanan arah jarum jam, tegak lurus ke atas. Kalau menurut arah jarum jam, tegak lurus ke bawah. Jadi normal alfanya apa? Menurut arah jarum jam, AC terbalik ya. AC cross AB. Jadi terbalik ini. Ini AB cross AC, ini AC cross AB. Ini juga sama. Vektor normalnya adalah BC cross BC ya, BC cross BA. Ini juga vektor normalnya adalah C apa? Menurut arah jarum jam itu apa? CB cross CA. Nah, ini juga setelah vektor normal dia bisa melalui A, dia bisa melalui B, dia bisa melalui C. Ada 3 titik lagi kan di sini, bisa melalui A saja, B saja, C saja. 3 ke atas, 3 cara di atas, 3 cara di bawah. Ini 3 cara di atas, 3 cara di bawah. 3 cara di atas, 3 cara di bawah. Jadi satu gambar ada 6 cara enggak? 3 di atas, 3 di bawah caranya. Ada 3 gambar, 3 kali 6, 18 cara. Masing-masing gambar 6. Ini 6 cara, ini 6 cara, ini 6 cara. Saya nangkap maksudnya mengapa 18 cara? Halo? Kok diam aja?
Iya Pak. Oke Pak. Mana di sini? Lihat ya, kita coba hitungnya. Oke. Sekarang ini kita namakan titik A. Titik A-nya berapa? 1, 2, 2. Kemudian titik B titik 0,322 vektor C min 1, 2, 3. Nah, kita cari vektor posisi OA. OA itu yang vektor A kecil gitu ya. Vektor posisi OB, vektor posisi OC. Kalau ini vektor posisi. OA adalah apa? Sama dengan A sendiri ya. Berarti ini sama dengan vektor A. Oh ya, ini koordinat ya, sorry. Ini enggak boleh pakai sama dengan. Maaf tadi. Kalau koordinat, ini enggak boleh sama dengan. A kurung. Ini titik A. Ini titik B. Ini titik C. Paham maksudnya? Iya. Halo? Iya Pak. Ya, koordinat enggak boleh pakai sama dengan ya. Ini artinya koordinat titik A. Ini koordinat titik B. Ini atau titik ini didekatkan ya. Kita dekatkan aja. Jadi ini titik A, dekat titik B, titik C. Sudah paham? Nah, vektor posisi ini adalah vektor sama dengan vektor A kecil ya, sorry. Ini biasanya kita pakai ini kita pakai A kecil aja, A kecil, ini B kecil, C kecil. Ini nilainya adalah sama satu. Nah, ini sama dengan ini vektor. Kalau ini koordinat ya, ini koordinat titik A. Oh sorry, koordinat tidak memakai vektor ya. Ada salah saya. Maaf, ini tidak boleh pakai vektor ya. ABC-nya tidak boleh pakai vektor. Mengapa? Ini adalah koordinat titik A, koordinat titik B, koordinat titik C. Paham nggak? Ini titik A, ya. Oke. Ini titik A, titik B, titik C. Tidak pakai vektor, ya. Ini vektor posisi namanya. Vektornya seolah diambil dari koordinat ya, sama. Ini juga min 1, 2, 3. Nah, kemudian kita cari. Kalau kita gambarkan sketsanya tadi kayak gini. Ini bidang alfa, ini titik A, kita ambil titik 1 ya, titik A. Vektornya adalah AB dan AC. Ya, kita cari vektor AB. Vektor AB apa? Sama dengan belakang kurang depan enggak? B min A. Masih kan enggak? Halo? Ini kalau kita gambarkan, ini vektor normalnya. Normal alfa. Sebetulnya titik O-nya di sini. Titik O-nya ini. Nah, OA tuh ini. OA. Ini O ini 0,0,0. Titik koordinat ruang. OA tuh ini A kecil. OB itu ini. Ini panahnya. Ini OB. Ini OC. OC. C kecil. Nangkap nggak maksudnya? Halo? Kok diam saja nih? Ya Pak. Oke Pak. Ya, jadi ini B min A. B-nya berapa? 0,3,2 dikurangi apa? Dikurangi B min A. A-nya 122. Sama dengan apa tuh? Hah? Min 110. 0 kurang 1 min 1. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 2, 0. Kena? Ya. Nah, vektor AC apa? Belakang kurang depan. C kurang A. C-nya berapa? Min 1, 2, 3.
Ini min 1 nih. Dikurang 1, 2, Dikurang vektor A. 1, 2, 2. Berapa? Min 1 kurang 1, min 2. 0, 2 1. kurang 2, 0. 3 kurang 2, 1. Jelas sampai sini? Jelas. Halo? Nah, sekarang cari norma alfa. Tadi saya bilang kalau dia arahnya berlawan jarum jam, Oh. AB cross AC enggak? AB cross AC kan? AB cross AC. Ya, cross. Jadi ini sama dengan AB cross AC. Sama dengan determinan 3 kali 3. Sini apa? IJK. Sebetulnya ada cara lain lagi, nanti tidak cukup waktunya. IJK. Min 1, Ya. 1, 0. Nah, AB-nya berapa? AB-nya di sini Min 1, min 1, 1, 1. AC-nya 0, Pak. min 1, 1, 0, sorry. Min 1, 1, 0. Kemudian Min 2, AC-nya 0, 1. min 2, 0, 1. 1. Nah, ini cara sarus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Betul enggak? Ya. Jadi ini I, J, Min 1, min 1, 1, min 2, 0. 0. Nah, ini kelompok plus. Kita bantu dengan apa tadi? Stabilo. Stabilo kuning. Si bantu ini juga. Oke. Kelompok plus yang sejajar diagonal utama. Ini diagonal utama. Ini sejajar diagonal utama. Ini sejajar diagonal utama. Nah, ini kelompok plus. Plus ya. Plus, plus, plus. Maka vektor norma alfa sama dengan apa? Kita kali langsung ya. I kali 1 kali 1. 1 I. 1 I aja. Terus J kali 0 kali min 2. 0 ya. 0. Nah. Vektor 0 sebetulnya vektor 0. Pakai panah di atasnya. Vektor 0 ya. Bukan 0 tapi vektor 0. K kali min 1 kali 0. Min 0. Min 0 K plus 0 sama ya. Terus yang kelompok min ini yang sejajar dia ini diagonal yang lain. Sejajar diagonal lain, sejajar diagonal yang lain. Min, min, min. Ini kelompok plus dikurang kelompok min. Min 2 kali 1 kali K. Min 2K. Ya, ini min tadi. Vektor 0. Terus ya. I kali 0 kali 0. Vektor 0. J kali min 1 kali 1. Min J ya. Min J. Buka kurung. Ini I. Ini min kali min plus 2K. 2K. Min kali min plus J. Jadi ini kita susun nih. I dulu, baru J, baru K. 2K. 2K. Jadi ini vektor normalnya berapa sini? 1,1,2. Ya. Nah, mencari persamaan garis ini tadi saya bilang bisa melalui titik A, bisa melalui titik B, bisa melalui titik C dengan normal yang sama. 112. Kita cari bilang sini. Jadi sorry. Bidang bidang alfa melalui ya, ini melaluinya ada banyak macam, ada 3 macam kan? Melalui titik A, berapa titik A tadi? 122 ya. 122. Titik A. Titik A 122 dan tegak lurus vektor normalnya. Vektor normalnya baru kita cari berapa tadi? 112 ya. Vektor normal itu yang tegak lurus, misalnya tegak lurus tiang, tegak lurus lantai. Tiang itu vektor normalnya. Berapa tadi? 112 ya? Yap. 112. Oke ya. Udah. Rumusnya adalah dalam bidang kartesius ya. Bidang alfa ada bidang alfa adalah N1 kali X kurang X1 tambah N2 Y kurang Y1 tambah N3 kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Nah, vektor normal ini adalah N1, N2, N3. Dan titik yang dilalui adalah X1, Y1, dan Z1. Maksudnya nih.
Oke. N1-nya berapa? 1. X kurang. X1. N2-nya 1. Y kurang. N3-nya nih 112 kan? Vektor normal. 2. Ya. N3-nya 2. Z kurang. Gitu kan? Berapa Oh. titik? Titik yang dilaluinya? 1, 1, 2, 2. 2. Nah, hitung nih. 1 kali ini tetap min 1. Ya, 1 kali ini. 1 kali ini tetap Iya. Y min 2. 2 kali ini hati-hati. 2Z min 2Z 4. Betul nggak? min 4. Yang Benar. SYZ dulu. SYZ-nya berapa? X tambah plus Y tambah 2Z. Min Nah, 3, min min 1, 4, min 2, min 7. 3, tambah min 4, min 7. Udah, ini bersama bidangnya. Selesai. Anda tidak percaya? Jawabannya sama enggak nanti kalau melalui titik B dan titik C? Kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, bidang alfa melalui titik B. Titik B berapa tadi? Titik B 032 ya? Yep. 032. Tegak lurus normalnya. Vektor normalnya berapa tadi? 112 ya? Halo? 112 yang bawah nih. Betul. Nah, sekarang kita masukkan ini. Berapa? Bidang alfa adalah apa? N1 kali X kurang Y1 tambah N2 Y kurang Y1 tambah N3 Z kurang Z1 sama dengan 0. Titik yang lalu adalah vektor normal adalah N1, N2, N3. Titik yang lalu adalah X1, Y1, Z1. Masukkan nih. N1-nya berapa? 1. X kurang. N2-nya 1. Y kurang. N3-nya 2 ya. Z kurang. Sama dengan 0. Titik yang lalu berapa? 0, 1, 3, 2. 2. Titik yang lalu kan X1, Y1, Z1 kan? 0, 3, 2. 0, 3, 2. Betul ya? Betul. Nah, ini X kurang 0 kan X kali 1, X. Ya. 1 kali Y min 3 tambah Y min 3. Ini 2 kali Z, 2Z min 4. 4. Nah, XYZ dulu. X tambah Y tambah 2Z. Min 3 tambah min 4, min 7. Sama nggak hasilnya? Sama. Halo? Sama? Sama, Pak. Sama hasilnya ini? Sama. Ini yang melalui B. Sekarang melalui C. Coba. Bidang alfa melalui titik C. Berapa C-nya? Tadi min 1, 2, 3 ya. Titik yang lalu beda kan? Min 1, 2, 3. Min 1, 2, 3. Ini yang titik X1, Y1, Z1. Tegak lurus, vektor normal. Vektor normalnya tetap ya, 112 tadi kan. Ini adalah N1, N2, N3 kan. Bidang alfa adalah apa? N1, X kurang X1, rumusnya tetap sama ya. N2, Y kurang Y1, tambah N3, kali Z kurang Z1, sama dengan 0. N1-nya berapa? 1. X kurang, N2-nya 1. Y kurang, N3-nya 2. 2 ya, N3-nya 2. Kali Z kurang, gitu ya. Paham nggak nih? Halo? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Nah, titik yang dilaluinya berapa tadi? Min, ini tertutup. Min 1, 2, 3 ya. Min 1, 2, 3. Nah, kita hitung nih. Ini 1 kali, ini X min plus ya, plus 1. 1 kali Y min 2, Y min 2. 2 kali Z, 2Z. 2 kali min 3, min 6. X, Y dulu. X, Y, Z berapa? X tambah Y tambah 2Z. Nah, 1 dikurang 2. Atau min 2 tambah min 6, min 8. Min 8 tambah 1, min 7 enggak? Ya. Boom. Nah, lihat. Titik yang lalu beda-beda semua kan? Betul. Ya. Titik yang lalu beda-beda. Ya. Sama nih. Whiteboard ini dilalui oleh banyak titik. Banyak kan seperti bintang di langit atau pasir di pinggir laut. Ya. Banyak. Jadi yang dilaluinya
bisa beda-beda, tapi vektor normalnya sama. Sehingga jawabannya ketiga-tiga sama. Lihat. Yang ini melalui A, dapat ini. Yang ini melalui B, sama dapatnya. Yang melalui C, sama juga dapatnya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya, Pak. Jelas, Pak. Jalan ini beda sama yang saya kasih ke Anda. Itu jalan pendeknya, tapi pusing juga hitungnya. Ya, pakai determinan 4x4 gitu ya. Apa 3x3. Ini. Okay. Itu yang rumus N1 kali X kurang iya, tahu saya. Anda tanya rumus datang di mana? Ya kan? Nah, ya, rumusnya sebagai rumus dasar atau gimana? ya, bisa dibuktikan. Ini tegak lurus. Ini adalah vektor normal. Ini bisa kita andaikan sebagai N1, N1, N2, N3 kan? Nah, ini kita namakanlah apa tadi? Bersama alfa ini bisa melalui titik A, OA, OB, OC. Ini O atau apa ya? Ini udah. Ini nama AB, AC. Ya seperti tadi Kak, caranya. Kalau O-nya di sini. Ini OA. Ini OB, enak. Satu lagi OC, betul enggak? OA adalah ini O ya. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil enggak? Paham enggak itu? Nah. Oke. Nah, B. Nah, sekarang kita lihat. Berarti titik-titik lainnya banyak, sini bisa titik berapa aja bisa kan? Ya. Oh ya, kita namakanlah titik ini misalnya X1, Y1, Z1. Ini titiknya mewakili titik lainnya X, Y, Z ya. Kita tidak tahu, bisa X2, Y2, Z2, X10, Y10, Z10, X100, Y100, Z100, betul enggak? Titik-titik lainnya bisa nangkap enggak maksudnya? Bisa melalui titik B, bisa melalui titik C kan? Bisa melalui titik A juga kan? Halo? Iya, jelas, Pak. Titik C ini mewakili titik lainnya. Titik B, X1, Y1, Z1. Titik C ini bisa X2, Y2, Z2, bisa X3, Y3, Z3, bisa X10, Y10, Z10. Paham ya? Jadi umum, ini kasih nama umum. Baik, kalau sudah, seperti tadi, O ini berarti OB ya. OB apa? OB adalah B kecil. Berarti adalah X1, Y1, Z1 ya. X1, Y1, Z1 ya. Kemudian OC mewakili titik lainnya C. Yaitu apa? X, Y, Z. Umum. Ini umum. Nah, seperti tadi juga kita mau cari vektor normalnya ya. N. Bentar. Vektor AB apa? Vektor AB adalah sama dengan belakang kurang depan, betul enggak? Ini sorry. Setelah itu sebentar OA. Kurang bagus nih. Oh, sorry. B kurang C. Oh, B kurang A bukan ya, Pak?
B min A betul, tapi di sini A-nya kan nggak ada. Oh, terhadap C gitu ya maksudnya. Sebentar, ini ada salah saya gambar. Gambar apa? Oh, maaf, jatuh. Bentar ya. Ini OA. Kok saya bilang ya? Atau ini kita ubah aja ya gambarnya. Sebentar. B min A harusnya enggak. Kayaknya ada gambarnya salah nih. Kita ubah aja ya. Kita hapus aja. Mau tanya dulu, boleh nggak Pak? Ya, boleh silakan. Kalau titik A itu, kalau saya lihat bener nggak sih Pak? Bagusnya itu O aja tadi itu. Saya salah itu. Jadi lebih bagus. Jadi sehingga lebih sederhana bentuknya. Ini jadi rumit kelihatannya. Oke. Jadi ini salah ya. Nanti ini kita hapus saja. Ya, ini kita silang. Di sini aja, kita bikin baru. Jadi gini. Ini titik O kita namakan. Ini titik A ini adalah X1, Y1, Z1. Ini adalah OB mewakili titik yang lain, yaitu apa? Titik lainnya X, Y, Z. Oke. Ini vektor normalnya, yaitu N1, N2, N3. Nah, OA adalah A kecil, OB adalah B kecil, betul nggak? Ya kan? Berarti Ya. OA sama dengan A kecil, ya kan? Sama dengan X1, Y1, Z1. Ini satu semua ya, 1, 1, 1. OB adalah B kecil, X, Y, Z. Nah, tadi itu bikin bingung, ya kan? Ini sederhana. Nah, sekarang coba Anda perhatikan cross ya. Ini terjadi cross kan? A cross B, betul nggak? A cross B hasilnya norma alfa kan? Itu AB. Oh ya. Vektor AB. Nah, vektor AB adalah apa? Belakang kurang depan. B min A. Ini Anda lihat ya. OA tambah AB hasilnya OB. Betul nggak? Oh iya. Betul ya? OA Iya. tambah AB hasilnya OB. Ya kan? Segitiga kan? Ini vektor tambah vektor hasilnya vektor. Ya enggak? OA tambah Ya. AB hasilnya OB. Nah, OA itu adalah A kecil. Atau AB yang kita mau cari. OB adalah B kecil. Kecil. Maka AB adalah apa? B kecil dikurang A kecil. Nah, ini rumus ini datang dari sini. Dari gambar ini. Kelihatan enggak? Halo, dari ini. Kelihatan? Mengapa AB adalah belakang kurang depan. Nah, baru kita cari vektor AB berapa? Vektor AB adalah B-nya X, Y, Z yang mewakili umum. Ini umum. Bisa X2, Y2, Z2. Bisa X10, Y10, Z10. Dikurang vektor A adalah yang pertama X1, Y1, Z1. Sehingga vektor AB adalah apa? X dikurang X1, Y. Ini Y ya. Ini Y1 sini. Hati-hati. Y kurang Y1, Z kurang Z1. Paham sampai sini? Halo? Ini vektor AB. Kita ada vektor AB. Kemudian kita lihat norma alfa
tegak lurus AB enggak? Pada bidang alfa, ini bidang alfa nih. Iya, tegak lurus. Norma alfa, mengapa? Saya tanya dulu, mengapa? Nah, ini nggak bisa jawab langsung gini. Norma alfa tegak lurus bidang alfa. Betul ya? Norma alfa ini tiang, seperti tiang tegak lurus lantai enggak? Tiang tegak lurus lantai. Norma alfa tegak lurus bidang alfa. Kemudian vektor AB pada itu terletak pada bidang alfa. Akibatnya apa? Akibatnya setelah mengukur norma alfa itu tiang tegak lurus vektor yang ada pada lantai pada bidang alfa. Betul enggak? Iya, Jelas maksudnya? jelas, Pak. Norma alfa tegak lurus bidang alfa. Vektor AB terletak pada bidang alfa. Terletak itu pada artinya. Pada bidang alfa. Akibatnya norma alfa tegak lurus vektor AB enggak? Ini tegak lurus hilang namanya. Ini kan tegak lurus hilang. Akibat tegak lurus sudut apitnya berapa? Tetanya, sorry. Tetanya berapa? Akibatnya 90. tetanya 90 derajat. Nah, sekarang kita carilah normal ya 90 derajat. Nah, kita pakai karena tegak lurus kan rumusnya apa? Norma alfa dot vektor AB apa hasilnya? Panjang norma alfa kali panjang vektor AB Cos kali theta. kosinus theta. Theta sendiri adalah 90 90. derajat. Anda tahu cos 90 berapa? 0. 0. Berarti norma alfa dot vektor AB 0 enggak, Pak? Ini sama dengan 0 enggak? Oh, oke, Panjang oke. ini kali panjang ini kali 0, 0 kan? Lengkap enggak nih? Iya, ya, nangkap, Pak. Iya. Oke. Jadi sehingga norma alfa dot vektor AB hasilnya adalah 0. Norma alfa itu apa tadi? Dari gambar. Norma alfa adalah ini. Yang kita misalkan N1, N2, N3. Ini adalah vektor normal dot vektor AB kita cari tadi. Vektor AB mana ini? Vektor AB-nya adalah X kurang X1 ya. ya X kurang X1, Y kurang Y1, Z kurang Z1. Sama dengan 0. Inilah disebut Iya, ya. persamaan bidang alfa, ya. Ini adalah dalam bentuk vektor atau persamaan vektor dari bidang alfa. Persamaan vektor dari bidang alfa. Nah, dot vektor kita sudah belajar kan? Pertama kali pertama, apa tuh? N1 kali X kurang X1 ditambah kedua kali kedua, apa tuh? N2 kali Y kurang Y1 ditambah ketiga kali ketiga, apa tuh? N3 kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Inilah persamaan kartesius dari bidang. Ini yang rumus tadi. Persamaan persamaan kartesius atau kartesian ya dari bidang alfa. Ini ya jelas maksudnya ini rumus ini yang tadi dari mana datang rumus ini? Ya, dari sini. Persamaan vektor dulu huruf persamaan kartesius. Nah, ini bisa kita dapat di mana bidang alfa melalui minimal salah satu titiknya di A, X1, Y1, Z1 tegak lurus norma alfanya, yaitu apa tadi? N1, N2, N3. Sehingga jadilah seperti ini. Rumus ini dipakai. Sudah paham maksudnya? Sekarang sudah tahu mengapa rumus ini terjadi yang kita pakai tadi? Paham, Pak. Ya. Yang lain jelas? Oke, sudah terjawab ya. Nah, Pak, jadi mau tanya, Pak. ya. Jadi titik
0,0,0-nya pada bidang ya Pak, bukan di bawahnya ya Pak. Bisa dibawa ya, dalam hal ini saya ambil dalam hal ini saya ambil O-nya itu di bidang, di gampang OA OB gitu. Kalau tadi pakai ABAC bingung kan tadi kan, saya sini bingung tadi, loh kok rasanya ada yang lepas gitu ya. Tapi O itu tidak selalu di bidang alfa, bisa agak, yang penting O itu terletak pada vektor normal ya, vektor normal ini maksudnya. A0 itu bisa di sini, bisa di mana ya nih ya. Ya, pokoknya terletak pada ini. Tinggal satu lagi nih, yang terakhir. Kita tambah waktu enggak apa-apa ya. Halo, tanggung, kita selesaikan. Halo, ini sedikit lagi nih. Nomor 4 Iya Pak. ya. Nomor 4 yang pada bidang P1 itu diketahui X tambah Y tambah 2Z sama dengan 7. Ya. Apa ada salah saya ini? Oke lah ya, nggak apa-apa. Ya, X tambah Y tambah 2Z dengan 7. Bidang P2 adalah 5X ya. 5X tambah Y kurang Z sama dengan 0. Nah, kalau persamaan bidangnya diketahui, koefisien X, Y, Z-nya itu menjadi vektor normalnya. Jadi normal. Ya, vektor normal dari 1, saya namakan bidang 1 adalah koefisiennya 1,1,2. Paham maksudnya? Dari X, koefisien X, Y, Z-nya. Koefisien X 1, koefisien Y 1, koefisien Z 2, 1, 1, 2. Kalau ini vektor normal 2 adalah apa? 5, koefisien X 5, koefisien Y 1, koefisien Z min 1. Jelas sampai sini? Halo? Ya jelas Pak. Oke. Dapat sini. Kemudian kalau kita gambarkan, ya mungkin gambarnya tidak pas ya. Mungkin bidangnya bisa aja tidak tegak lurus ya. Ini bisa terjadi gini. Ini gambar sketsa aja. Nah, terjadi saya ini adalah ini kita namakanlah P1. Ini kita namakan P2. Ya, ini P1, ini P2. Kemudian ini tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Normalnya, ini normal P itu. Ini adalah normal 1. Kemudian ini tegak lurus juga. Ini adalah normal 2. Sehingga jadi ada 2 vektor ya pada bidang ini ya, sebetulnya bidang ini nih. Ada bidang ini masuk bidangnya juga. Ini kita crosskan muncullah suatu vektor yang tegak lurus nggak sih? Halo, ingat nggak? Kalau ada satu bidang, kemudian ini di-crosskan, saya M1 cross M2, muncullah sini adalah vektor yang tegak lurus. Betul nggak? M1 cross M2. Arahnya seolah-olah ke kita Pak, ke pembaca jadi kalau ya. kita gambarkan gini, gambar ini. Jadi ini misalnya ini N1. Ini adalah N2. Kalau kita crosskan berlawanan azam jam, ini tegak lurus enggak? Ke atas. Oh, oke. N1 cross N2. Nah, jelas maksudnya? Ini gambar 3 dimensi ya. Ini ya sama kan 3 dimensi. Paham enggak? Nah, ini yang perpanjangan dari ini kan tegak lurus ini. Ini artinya ini bidang P1 ini normalnya N1. Bidang P2 ini tegak lurus juga nih. Tegak lurus ini adalah N2. N1 cross N2 menimbulkan satu vektor yang tegak lurus ini sini. Vektor nih. Vektor ini adalah N1
cross N2. Ya. N1 cross N2. Maka N1 cross N2 berapa? N1 cross N2 adalah determinan 3 kali 3, kan gitu kan? Ya enggak? N1 cross N2 adalah persamaan bidang. Timbul ini. Dia tanya, apa pertanyaan tadi? Tentukan persamaan vektor untuk garis yang memotong P1 dan P2. Jadi P1 dan P2 itu kan ini. Oh ya, nanti sorry. Ininya sejajar ini ya. Sejajar garis potongnya. Jadi bukan di sini. Jadi garis potong itu bisa gini, berarti sini. Ini adalah N1, N2-nya. Ya. Sejajar ini sini. Sejajar ini ya. Sejajar garis potongnya. Nangkap nama saya? Halo, seperti ini N1, N2 tegak ya, nampak ya. Kalau ini sebetulnya sejajar garis potongnya. Jadi sini IJK. Terus ini apa? N1-nya berapa? 1, 1, 2. N2-nya berapa? 5, 1, min 1. Tambah, pakai cara sarut, tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Jadi berapa nih? Ini hasilnya ini cross vektor dari kedua ini menghasilkan vektor garis potongnya. Ya, ditanyakan tentukan persamaan vektor untuk garis yang memotong P1 dan P2. Jadi dua bidang ini kan terpotong oleh satu garis menghasilkan satu vektor. Nah ini dia. Kelompok plus mana? Yang sejajar diagonal utama, ini kelompok plus. Ya. Kelompok plus. Ini plus berapa nih? I kali langsung ya. I kali 1 kali min 1, min I. Ya enggak? J kali 2 kali 5 berapa? 10 J. Oke. K kali 1 kali 1 plus K. 1K. Kurang kelompok min. Yang sejajar diagonal lain ini diagonal lain. Sejajar diagonal lain. Sejajar diagonal lain. Ini min. K kali 1 kali 5 berapa? 5K. 1 kali 5, 5K. I kali 2 kali 1 berapa? 2I. 2I. J kali 1 kali min 1, min J. Nah, kita buka kurung. Min I tambah 10J tambah K kali min. Min 5K kali min. Min 2K I. Min kali min plus 1J. Nah, J. Ini tidak ada kurung lagi ya. Ada. Nah, I sama min 2I berapa? Min I tambah min 2I, min 3 I. Terus J, 10J tambah 1J berapa? 11. K kurang 5K min 4K. Ini dalam bentuk IJK ya. Jadi kan 3 dimensi berapa? Min 3, 11, min 4. Inilah vektor. Ya, inilah persamaan vektor untuk garis yang memotong P1 bidang P1 dan bidang P2. Udah selesai sampai sana. Oh, oke. Sudah jelas sampai sini? Halo. Ya, saya jelas, Pak. Jelas ya. Yang saya sih jelas. Ya. Jadi selesai juga walaupun jamnya lewat 1/4 apa-apa kan. Itu arah karena ini agak bebas kita pakai ini dari apa, kalau yang dari ball langsung dimatikan. Jamnya diputuskan langsung. itu arah vektornya searah sama itu, Pak ya? Searah Sumbu potong. sejajar dengan garis potong. Maka saya salah gambarkan tadi ya. Sejajar ini dia. Saya kasih kuning ini. Berarti sebenarnya bisa dua dong, Pak. Bisa kiri, bisa kanan gitu ya? Arahnya ya. Kalau ini berlawan ajaran jam tegak lurus dong. Kalau menurut ajaran jam ke bawah deh. Gitu kan? Bisa ke bawah. Ini N2 cross N1 nih. Kalau ini Anda tulis ini N2 cross N1. Kalau sebaliknya N1 menurut cross N2. Oh iya. Oh iya. Kalau betul. N1 cross N2 kan berlawan ajaran Balik ke ya. ke atas ya. Jadi normalnya bisa ke atas atau ke bawah, itu aja.
Ya, ada rangka 2 ya. kedua ini ya. Jadi pada bidang ini dia nih. Bidang ini kan tegak lurus ini, pasti ini ya kan. Vektor normalnya bisa ke atas, bisa ke bawah kan. Sudah Ya. paham ya? Ya. Jelas sampai sini? Halo? Saya jelas, Halo? Pak. Yang lain kok diam aja nih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi ini nanti saya kirim malamnya juga yang ini, tapi ya videonya mungkin besok ya. Kalau sempat ini masih besok saya ngajar seharian. Iya Pak, besok nggak apa-apa Pak videonya. Ya. Oke lah. Berarti ini sudah selesai. Tinggal minggu depan masih mau belajar ini lagi atau gimana? Atau nanti tanggal 1 kan kita ada lagi yang resmi dari kampus yang terakhir. Itu untuk persiapan UAS. Ya. Halo. Iya, Pak. Pak, minggu depan nggak usah dulu. Nanti Pak, saya tanggal 1 kalau aja. misalkan waktunya ada sih pasti ikut, Pak. Cuma kalau nggak janji ya, Pak. Kalau saya, Pak, izin, Pak. Ya makanya ini hampir tiap minggu kita ini isi nih. Kan tiap minggu isi nih. Nggak ada kosong kan? Pak, Ya. izin Pak, kalau Ya. misalnya bisa di waktu kedepannya mungkin bisa fokus ke UAS saja kali Pak ya. Iya, saya Karena UAS kan nanti itu saya yang kasih paling latihan juga. penting. Ya. Gimana Pak? Iya, ada latihan nanti. Ya. Latihan soal. Iya Pak, mungkin bisa dikejar ke sana Pak mungkin. Dan ntar ini saya tutup dulu di sini. Pak, kalau boleh tahu, week 8, 9, 10 tuh tentang vektor atau ada bahasan lain, Pak? Materinya ya. Iya. Kayaknya yang TK 4-nya yang terakhir kan. Ya vektor. Vektor gitu. Iya Pak, TK 4 raya. Oh, jadi aljabar linear kita bahas matriks sama vektor aja, Pak ya? 2 itu aja ya? Ya. Ya Oke. betul.